Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Kasih. Di podcast Ramadan kali ini kita akan membahas mengenai semangat Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Nah, tapi pada kesempatan kali ini aku gak bakal ngomong sendiri nih. Bakal ada Jannah yang akan menemani beberapa menit ke depan. Jadi, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jan. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, masih stay at home aja kan nih ya? Iya nih, nggak tahu juga mau kemana. Alhamdulillah deh kalau di rumah aja, emang harus gitu kan ya? Nah, langsung aja nih. Kan sekarang nih lagi pandemi COVID-19 kan, bertepatan sama Ramadan. Otomatis pasti ada dong kebiasaan-kebiasaan Ramadan sebelumnya yang berbeda dengan sekarang ini. Kalau Kak Jana sendiri ngerasain nggak perbedaan itu tuh? Iya bener sih, kerasa banget bedanya Ramadan yang sekarang sama Ramadan yang sebelum-sebelumnya gitu. Dimana kalau Ramadan itu ajang buat kayak kita tuh ngumpul bareng temen-temen. Kalau bukber, dan bukber juga nggak cuma sekali gitu kan, seringnya sama temen yang ini beda, sama yang temen itu beda, sama temen kelas kah, sama yang mana. Dan semua takjil tuh dicobain gitu kan, dari yang A sampai Z. Dan bedanya sekarang itu kayak kerasa sepi karena emang ada anjuran dari pemerintah buat di rumah aja gitu. Jadinya ya kerasa sih sepi. Iya sih Kak, bener banget. Kayak kangen aja gitu loh, kangen nentuin tempat buka sama teman-teman. Padahal masih zuhur, belum juga. Udah parah pokoknya. Nah tapi nih Kak Jan, pernah gak sih kepikiran? Kadang kita tuh lebih condong kangen sama euforianya, maksudnya kayak kita tuh lebih condong kangen sama budayanya, kangen sama bukbernya lah, kangen sama sahur on the road-nya lah. Yang mana seharusnya kita bukan lebih kangen ke hal-hal seperti itu. Paham gak sih? Pernah ngerasa gak sih? Iya bener banget sih. Orang malah kayak salah fokus gitu ya keadaan Ramadan. Dan maksudnya hal yang harus dijalani itu ya bukan itunya, salah fokus ke yang euforia keramaian Ramadan, kebudayaan Ramadan yang sering dilakukan gitu. Padahal ya poin pentingnya tuh memperdalam ibadah gitu ya. Nah iya bener banget Kak, makanya ya sekarang tuh kayaknya banyak orang yang kurang semangat banget ngejalanin puasa di tengah-tengah COVID ya, karena alasan itu. Gak ada bukber, gak bisa kumpul sama teman. Padahal kan ya kalau dikembaliin lagi kayak semakin banyak loh waktu kita buat mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Nah, semakin banyak waktu untuk berdoa. Kalau kita perhatiin ya, ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah puasa. Ada jalinan antara perintah puasa di Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 dan perintah untuk berdoa di dalam Al-Baqarah ayat 186. Apalagi dijelasin di surat Al-Baqarah ayat 186. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku mengabulkan doa mereka yang mereka minta kepadaku. Karena itu, hendaklah mereka menuruti perintahku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka beruntung. Masya Allah banget ya. Kayak udah teratur gitu. Kalau misalnya dibahasain ke bahasa manusia mah, kayak Allah itu udah kode kita. Kalau misalnya puasa dengan doa itu kayak satu paket komplit gitu loh. Kayak kita itu diminta untuk perbanyak doa di bulan Ramadan yang emang udah dikodein dari sananya, udah dikode dari Al-Quran. Jadi kayak tinggal kitanya aja gitu loh yang mesti peka sama keadaan sekitar. Mesti peka, kajian mesti peka. Ya Alif, iya peka-peka. Emangnya ono. Bisa aja lu. Nah, tadi kan udah dibahas tuh Kak, kalau misalnya sebenarnya Ramadan kali ini tuh sama aja dengan yang kemarin-kemarin. Cuman ya euforianya aja yang buat beda, yang buat kayak kita tuh mesti di rumah aja gitu loh, gak bisa bukber sama teman dan lain sebagainya. Nah, bicara soal COVID lagi nih Kak, bicara soal pandemi. Kalau di Al-Quran ya, kan udah dijelasin tuh, surat Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, pasti banyak lah ya hikmah yang bisa dipetik dari pandemi COVID-19 ini. Kalau misalnya kajian sendiri, hikmah yang bisa dipetik sampai saat ini udah ada apa aja nih? Kalau ngomongin hikmah ya pasti banyak banget yang kita bisa ambil dari kejadian COVID-19 ini. Walaupun di sisi lain banyak orang yang sedih karena mungkin ada keluarganya yang terkena COVID sampai meninggal. Ada juga yang keluarganya sebagai tim medis gitu. Jadi susah untuk berkumpul sama keluarga kayak gitu. Cuman di sini kita posisinya yang
sebagai orang yang alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih kesehatan sama Allah. Ya, ini waktunya kita gitu untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan dan dengan ada anjuran stay at home gitu. Jadi ya karena COVID ini aku bisa ada di rumah gitu di bulan puasa full 30 hari insya Allah. Yang mana di tahun-tahun sebelumnya tuh nggak pernah dirasain gitu 30 hari full puasa Ramadan di rumah. Ya kalau di rumah aja kan kuliah ya udah kuliah, tinggal buka HP, tinggal buka laptop gitu kan. Lebih santai sih. Terus juga kita lebih banyak waktu sama keluarga. Kita juga bisa nge-explore kita mau ngapain aja sih ya. Di rumah ini jangan dijadiin ajang buat males-malesan gitu. Maksimalin apa yang bisa kita lakuin gitu. Ya contohnya mungkin bisa kita beres-beres rumah, bantuin orang tua ya di rumah. Ya banyak lah. Oh iya, ini ada tips juga nih buat temen-temen yang di rumah aja. Jangan sampai kita tuh males-malesan. Dan gimana sih caranya biar kita tuh gak males gitu. Nah itu dengan kita tuh bikin target harian. Kita catat apa yang mau dilakuin hari itu. Biar hari itu tuh ada targetnya. Kita tuh harus ngapain. Jangan sampai di hari itu kita bingung. Ngapain ya? Nggak ada ngapa-ngapain, ya udahlah nonton aja, udahlah tidur aja, ya udahlah dengerin musik aja. Nah jangan sampai kita kayak gitu. Dengan banyaknya waktu luang yang kita punya, kita harus bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Ya nggak sih, Dede Alif? Bener banget tau kan, seriusan. Kayak masa iya kita kegiatannya selama Ramadan cuman bangun, buka puasa, langsung buka puasa, tidur lagi, bangun sahur, tidur lagi. Kayak masa iya kita bulan puasa cuma nahan lapar haus doang? Kan gak gitu konsepnya, gak diatur kayak gitu. Ya gak sih? Nah iya sih, benar, banyak banget hikmah yang dapat dipetik dari Ramadan di rumah aja. Pernah gak sih kalian kepikiran kalau misalnya sebenarnya situasi saat ini bisa jadi jawaban doa dari orang-orang yang mungkin hanya bisa doa dalam hati? Paham gak? Doa dalam hati apa nih? Ya emang kalau doa dalam hati lah, Lip. Masa kalau doa teriak-teriak? Ya emang sih gak salah, emang bener. Tapi maksudku tuh kajian kayak gini nih. Orang yang berdoa dalam hati, misalnya nih orang pertama, orang yang merasa budaya atau euforia itu hanya kayak bersifat ya senang-senang aja gitu loh. Jadi kayak dia tuh sebenarnya udah ngeplan kalau misalnya di bulan Ramadan ini dia harus serius, dia harus punya target gini. Tapi di satu sisi dia tuh gak enakan sama teman-temannya. Kayak misalnya nih, dia tuh udah nyusun plan buat ngaji 3 juz misalnya, mbak dasar 3 juz. Tapi di saat yang sama teman-temannya ngajak buat bukber, buat cari takjil. Nah, akhirnya karena gak enakan nih, dia akhirnya ya udah ngerelain ngajinya. Padahal dia pengen banget khatam Quran mungkin. Jadi kayak di satu sisi ini kayak jadi jawaban atas doa-doa mereka nggak sih Kak? Kepikiran gitu nggak sih? Oh iya sih, bener juga kayak gitu, bisa jadi. Benar-benar. Tapi di sisi lain juga ada loh, Lip, yang kayak orang tuh dia sebenarnya udah ada niat juga pengen lebih baik gitu. Mungkin dari dia tuh ngerasa sholat dia belum sempurna, belum 5 waktu, atau mungkin juga ngajinya belum banyak. Terus di sisi lain dia tuh kayak dia pengen ngelakuin itu, tapi dia juga malu karena dia ngerasa ya malu aja gitu, gengsi mungkin ya sama yang lain. Nah di keadaan yang kayak gini yang mengharuskan kita tuh jaga jarak sama yang lain, jadi otomatis ya kita aja yang tahu gitu kan. Nah itu sih kesempatan yang bisa diambil gitu dari hikmah COVID-19 ini, ya nggak sih? Bener banget. Jadi kayak dengan adanya COVID ini kita bisa jadi diri kita sendiri nggak sih dalam mengurus perihal ibadah kita kepada yang di atas tanpa adanya gangguan daripada yang lain. Misalnya kayak tanpa kata cie-cie gitu loh, kayak cie sejak kapan lu sholat? Cie sejak kapan lu tobat? Kayak gitu. Nah Kak, kayak itu tuh yang membuat seseorang bisa langsung insecure dalam saat akhirnya nggak sholat deh. Iya emang, kalau diledekin tuh orang ngerasa nggak nyaman gitu loh. Tapi sedangkan orang yang ledekin suka nggak nyadar kalau misalnya orang yang diledekin tuh ngerasa gimana gitu loh. Padahal dia udah berusaha gitu ya, ngebangun dirinya sendiri aja udah susah payah gitu. Giliran dia udah mulai bangkit, dia udah mulai ngelawan mungkin rasa malesnya dia yang dulu, atau mungkin
rasa percaya dirinya dia untuk lebih mendekat lagi kepada Allah gitu. Udah mulai dia runtuhin gitu. Dia usahain buat bisa ngelakuin ibadah yang lebih giat daripada yang kemarin-kemarin. Taunya diledekin gitu. Udah mau usaha tapi diledekin gitu. Mungkin itu tuh kayak hal yang sepele gitu ya kalau dilihat. Cuman ya sebenarnya itu tuh hal yang nyata dirasain sama orang-orang gitu. Ya gitu deh. Kayak hal simple tapi nyata. Ya Allah, banyak banget udah denger tuh cerita orang kayak, ih gak pantas banget aku, udah nakal banget, udah kayak gini banget, udah jauh banget. Padahal ya, ini nih hadis dari sahabat Anas bin Malik dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 2499. Setiap anak Adam atau manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Jadi kayak sebenarnya kata gak pantas itu nggak ada, tau kak, ya nggak sih? Kayak seharusnya nggak ada kata gak pantas, karena semua orang itu sebaik-baiknya manusia itu adalah yang mau atau kepikiran untuk melakukan tobat. Ya kan emang pada dasarnya manusia itu tempat salah dan lupa ya. Tapi baik lagi ke masing-masing, dia tuh nyadar gak dia tuh punya salah, dia nyadar gak dia tuh masih kurang gitu. Nah kalau misalnya dia udah nyadar, dia udah tahu mana yang dia harus perbaiki, ya seharusnya dia segera gitu loh minta ampun sama Allah, terus dia perbaiki kesalahan-kesalahan yang udah pernah dia lakuin. Karena kita jangan sampai lupa, manusia itu diciptakan untuk memberikan penghambaan semata-mata hanya untuk kepada Allah gitu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu yang ada di Az-Zariyat ayat 56 kayak gitu. Iya, dan juga di Ramadan ini sebenarnya semua kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya ya, insya Allah, selagi kita menjalankannya dengan keikhlasan gitu. Maka merugilah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baik kualitas ibadah kayak gitu. Kayak gini deh, kalau diibaratin banyak kan promo-promo bulan Ramadan juga dari produk-produk bukan produk sih, dari kayak Shopee atau Lazada, Tokopedia. Nah, mereka tuh yang pada ikutan semangat banget kan buat dapet promo. Bener banget, kayak semangat itu loh. Apalagi kalau misalnya nih ikutan giveaway tapi harus spam komen, pasti kayak cepet banget spam komen. Terus kalau misalnya dia menang, pasti kayak senang banget. Padahal ya kayak gak kebayang aja gitu loh. Sedangkan manusia yang ngasih aja, yang buat giveaway aja udah seneng itu kalau menang. Apalagi kita ya kalau misalnya dapat giveaway dari Allah. Tapi tuh sekarang tuh kayak banyak orang yang gak sadar loh, kayak gak sadar kalau misalnya Ramadan itu sebagai suatu promo yang dikasih dari Allah gitu. Kayak jarang-jarang gak sih kajian kayak sehari itu kita bisa dapat pahala sebanyak-banyaknya kalau misalnya kita manfaatkan dengan baik. Sebutin kajian dari awal, dari sahur apa aja tuh. Bisa dibilang juga bulan Ramadan itu kayak bulan yang paling banyak promo dibanding bulan-bulan lain, karena semua kegiatan yang berkaitan dengan ibadah Allah lipat gandakan pahalanya gitu kan. Dari kegiatan sahur, misal kita ngambil hikmah bisa bangun jam segitu, jadi manfaatin, bisa dengan latihan kita bangun buat tahajud gitu, jangan semata-mata buat makan doang gitu ya. Tapi dari makan doang aja buat nyiapin puasa gitu, dari sahur itu sendiri udah dapat pahala gitu, apalagi ditambah dengan sholat tahajud, sholat witir dan lain-lain. Kita minta doa dengan semua hajat yang kita pengen dikabulin sama Allah. Terus juga dari kita berpuasa, kita rasakan gitu kesusahan orang lain tuh sampai nggak bisa makan, gimana sih rasanya ya kayak gitu. Dari situ juga kita sadar, mungkin aduh ternyata nggak enak banget lapar tuh. Nah dari situ kita bisa belajar buat ngebanyakin sedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Terus juga dari buka puasa kita bisa ngambil hikmah, ya Allah habis kelaparan, habis kehausan, ternyata nikmat banget ya, nikmat dari makan dan minum itu loh jadi lebih kerasa lagi gitu loh, karena kita udah ngerasain kelaparan dalam satu hari itu. Kita juga malamnya sholat tarawih, ya pokoknya banyak dah. Bener banget, apalagi kalau misalnya pahala orang ngaji ya kayak Jan ya, kan katanya tuh kalau misalnya satu ayat aja, enggak satu ayat, satu huruf aja itu udah satu kebaikan di luar bulan Ramadan. Satu huruf loh. Sementara kalau udah Ramadan itu satu huruf itu malah yang satu itu kali 10 kebaikan. Bayangin gak sih? Kayak banyak banget gak sih? Gak usah deh satu juz, satu halaman aja udah berapa kali aja itu, sebanyak apa itu nah?
Banyak banget, Masya Allah banget. Iya sih, emang banyak banget. Berarti emang promo yang dikasihin sama Allah di bulan Ramadan tuh. Tinggal kita-kitanya aja ya, gimana mau memetiknya, kayak udah disediain lahan nih. Tinggal kamu aja mau ngambil seberapa banyak, ya balik lagi ke orangnya masing-masing. Ada, saya percaya waktu Wita udah mau buka nih kajian. Makasih banyak loh buat ilmu sharing-sharingnya kali ini. Semangat puasanya. Masih semangat kan ya kajian ya? Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat ya buat kita semua. Amin ya Allah. Ya insya Allah lah, semangat, harus semangat. Udah Kak, mungkin segini aja dulu perbincangan kita via WhatsApp kali ini, podcast WhatsApp. Semoga pandemi cepat berakhir ya Kak, terus kita ketemu lagi deh di Yogyakarta, amin. Oke deh, sehat-sehat terus kajian. Ali pamit undur diri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you soon, very soon, very soon. Nah teman-teman, itu dia tadi dialog via WhatsApp antara aku dengan Kak Jana. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi saya Alifia Kas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.